Selamat malam Mitra Kencana. Waduh nih kita nunggu sambil kita nungguin Kristabella Nora. Jadi malam hari ini Mitra Kencana kita bakalan ngebahas tentang perjalanan musiknya Kristabella Nora. Jadi Mitra Kencana bisa langsung komen di bawah kalau misalnya mau nanya-nanya. Oke, kita gabungan lagi. Hai. Halo lagi. Tadi macet. Iya tadi macet ya. Kita lanjut. Gimana? Oke. Kasetnya katanya udah habis. Iya, jadi kasetnya udah habis. Jadi kayaknya belum produksi lagi sih. Jadi belum. Oh, belum. Jadi ditungguin ya produksinya kapan lagi, ntar kabar-kabar ya. Pastinya. Pasti tetap bentuk kaset kan ya? Masih. Oke, kita tunggu nanti ya Mitra Kencana. Jadi buat Mitra Kencana yang mau nanya-nanya, bisa langsung komen di bawah sini. Nanya-nanya langsung sama Ista. Tak, aku mau nanya juga nih. Buat Mitra Kencana yang nggak tahu juga kan, gitu. Katanya sih pernah nempuh pendidikan di luar negeri kan? Buat Oh Mitra Kencana iya. yang nggak tahu kan. Nah itu kegiatannya di sana atau yang ditempuh tuh ngapain aja gitu? Selain kuliah ya. Kalau selain kuliah, pastinya kerja. Terus habis itu juga main-main musik sih di sana. Kebetulan. Oh, di mana tuh? Manggung. Sempat manggung di bar gitu. Terus kemudian ada acara kayak acara angkatan gitu. Terus aku sama aku ngiringin kayak prom night-nya gitu. Pernah gitu-gitu. Kalau boleh tahu di negara mana itu? Di Scotland. Oh, Scotland ya. Jauh Iya. ya dari Kota Malang. Terus habis itu pasti banyak banget pengalaman ya di sana gitu kan. Yang pastinya semua orang pasti nggak bisa dapet gitu. Apalagi pengalaman soal musiknya di sana kira-kira sama Indonesia, sama di Kota Malang mungkin khususnya apa ada persamaan atau ada Gimana? perbedaan? Macet-macet nih. Jadi kalau buat pengalaman bermusiknya di negara sana sama di Indonesia apa ada bedanya atau gimana tuh? Atau Sebenarnya sama sebenarnya? kalau masalah ngomongin skena sama aja sih ya. Jadi sama-sama guyup lah intinya gitu. Mungkin Oke. tapi yang aku ngerasa di sana itu bener-bener dari pengalaman bermusik ya. Musik tuh bener-bener dihargai gitu di sana. Jadi aku pernah tuh, misalnya dalam tanda kutip ngamen di apa tuh namanya station di Waverly Station di stasiun. Okay. Terus orang-orang itu kayak mereka nyanyi, bisa Mereka nyanyi, enjoy ya. ya sangat appreciate lah kalau misalnya ada orang-orang yang main musik tiba-tiba secara spontan di sebelah mereka kayak gitu. Nyenengin sih Asik ya berarti dari ya. apresiasi. Kira-kira kalau kan itu kan kuliah ya ngejalanin kegiatan bermusik juga. Apa ngejalaninnya itu apa butuh effort yang besar buat ngebagi waktunya atau sebenarnya mudah-mudah? Kalau bagi waktu pastinya kalau bagi waktu iyalah ya pasti agak-agak sulit gimana gitu. Cuman jatuh. Jadi yang sebenarnya lebih apa ya, lebih kelihatan itu waktu mau rekaman. Jadi aku sempat album kedua itu rekamannya di sana. Dan biayanya pastinya lebih mahal ya daripada kalau kita rekaman di Indonesia. Permasalahannya kalau misalnya di sana itu ya sama sih kayaknya sama di Indo per shift gitu. Jadi gimana caranya satu shift itu aku bisa dapat lagu yang banyak. Mungkin aku bisa kayak 4 lagu, gimana caranya. Jadi harus udah siap baru udah siap dulu, terus habis itu kita rekaman biar nggak usah ngulang mulu. Nah, itu sih yang tantangannya waktu rekaman karena pastinya harganya mahal. Jadi dan aku katanya anak kos ya, nggak mungkin lah kalau misalnya aku harus nambah shift terus akhirnya kan boros.
gitu sih. Benar. Halo, halo. Kok macet-macet ya? Halo? Kok nggak ada suaranya? Cek, cek, cek. Mas Andre, Uh-uh. ini kok kayaknya macet-macet ya? Oh. Cek, 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 cek. Uh-huh. Ini Iya, kalau iya, Pak. kalau di aku, Benar. kalau di Kalau aku, misalnya apa namanya? Di sana oh, gitu kan. kalau di aku ini Halo? gambarnya, Halo. gambarnya ada suaranya. Halo? Cek. Halo? Hai. Ya, oke. Ini udah bisa lagi. Aman. Gimana? Yang mana tuh tadi? Kalau tadi itu kita sampai di kalau biaya produksi, misalnya produksi lagu gitu kan. Produksi lagu di sana kan ya? Insta. Nah, itu kira-kira uh, untuk harga ataupun untuk waktunya gitu, apakah sama gitu? Beda. Justru karena Oh, beda karena ya? beda itu akhirnya aku harus gimana caranya nih. Kalau biasanya di Indo aku ngambil 3 shift gitu ya. Di sana gimana caranya satu shift selesai. Mhm. Karena harganya lebih mahal tadi. Satu, oh, karena harganya lebih mahal itu ya buat ngestimasi waktunya yang harus lebih banyak muter otak ya. Begitu. Terus ini nggak, kalau misalnya ngomongin soal bermusiknya gitu kan, kalau ngelihat Ista main piano gitu kan udah asik banget lah. Kira-kira dari kapan sih sebenarnya belajar belajar apalagi khususnya piano gitu kan ya? Apakah otodidak? Kalau dulu waktu aku kecil tuh aku lesin piano waktu kecil, terus Klasik ya? piano klasik. Eh, Oke. terus waktu kalau nggak salah SMA itu aku berhenti karena suatu satu Oh, deadline hal. Kenapa ya? Kalau nggak salah karena mau ujian apa gimana gitulah. Jadi ya namanya orang mau dan anak mau ujian pastinya akhirnya ya udah deh aku berhenti. akhirnya berhenti Tapi ya. setelah berhenti Terus mulai pengen lagi. tetap main. Oh, Oh, tetap main, tetap latihan tetap lah ya. latihan karena ya nggak bisa nggak sebenarnya kalau mau bermusiknya sendiri nggak bisa berhenti. Kalau lesnya berhenti musiknya tetap nggak berhenti, jadi masih main-main terus di rumah dan akhirnya bikin karya. Kebetulan juga dulu kan waktu SMA Udah karya, mulai. jadi ya masih bermusik terus sih sebenarnya, nggak berhenti musik. Kalau keluarga gitu ada yang latar belakangnya musik nggak sebenarnya? Jadi yang bisa main piano itu adalah kakekku dulu bisa piano. Oh, Jadi waktu pas aku kecil itu mungkin setiap hari Sabtu Minggu gitu dibawa ke rumah nenek gitu ya, ke rumah kakek. Aku sering main-main iya. piano gitu di situ katanya. Dari kecil tuh Iya, ya, berarti ya. hobi. Wah, berarti emang udah ada bakat-bakat musisinya emang dari situ ya. Terus kalau misalnya buat kita nih, kira-kira musisi idola yang jadi apa barometernya buat menghasilkan karya-karyanya yang sekarang itu ada nggak? Siapa kira-kira? Musisi idolaku, aku sedih sekali karena sudah meninggal. Hah, Jadi, apa aku tuh? tahu deh, Glenn Aku Fredly ya. aku Glenn Fredly juga suka. Cuman kalau untuk influence musiknya tuh aku lebih seneng Chrisye Oke, terus oke. Coki Suryo, Coki S itu, terus habis itu satu Heeh. lagi Dian Pramana Putra. Legend-legend Ya, ya. begitulah.
Jadi tidak ada, biasanya begitu sih, karyanya tetap selalu dikenang, karya-karya selalu bisa dinikmati, Betul, ya betul. kan. Terus buat Mitra Kencana kan nggak tahu nih kalau misalnya Ista ini sekarang kan juga ngajar. Iya. Iya kan, ngajar kan ya. Jadi ngajar juga, terus apa namanya, ngajar dan juga menjalani bergelut di dunia musik juga. Sebenarnya susah-susah atau gampang aja atau malah susah banget? Ya susah-susah gampang sih. Sebenarnya kalau dibilang capek, tapi mungkin karena hobi, dua-duanya hobi, jadi akhirnya juga nggak yang aduh gitu, nggak. Karena satu memang senang belajar, terus Berarti kedua juga senang musik. Jadi ya memang harus pinter-pinter bagi waktu, dan sampai sekarang pun masih mengusahakan. Memang memang masih sulit sih. mengusahakan. Apalagi kalau di tengah pandemi gini kan pasti banyak banget event-event off air yang udah off gitu kan. Nah, itu gimana nih buat nanggepin yang hal-hal yang begitu itu, menurut Ista Ya gimana? kalau tentang event off air-nya jadi berhenti, mau gimana lagi ya. Jadi ya memang seharusnya berhenti dulu sih kalau menurutku, karena kita jangan menyepelekan lah kesehatan lah soalnya gitu. Tapi itu tidak berarti kita berhenti berkarya juga kan, karena masih ada juga event-event yang on air Benar-benar. sekarang. Terus sekarang juga banyak konser-konser online yang berbayar dan tidak. Berbayar juga ada, terus juga ada teknologi, kita mau pakai green screen juga bisa, pakai OBS juga bisa, langsung YouTube live disiarkan. Ya pandai-pandainya Benar-benar. kita lah gimana gitu sebenarnya. Pinter-pinternya lah ya, benar-benar. Nah, buat Mitra Kencana yang nggak tahu, jadi Ista ini pernah jadi additional player di hari ulang tahunnya Slang ya, yang ke-35. Nah, bisa diceritain nggak gimana sih kok akhirnya bisa satu panggung, bisa sampai jadi additional player tuh gimana tuh? Kalau jadi sebenarnya jadi additional player-nya di Slang itu bukan ini waktu yang 35 tahun itu bukan yang pertama. Oh, bukan yang pertama. Sebenarnya yang pertama itu waktu tahun 2000, kok lupa ya, 2016 kalau nggak salah, 2016 atau 2015 gitu. Jadi pada saat itu mereka mau konser di GKJ, di Gedung Kesenian Jakarta, dan mereka butuh satu orang pianis cewek. Nah, waktu itu aku di situ dulu. Jadi aku dihubungin via Mbak Titi, terus habis itu akhirnya aku main di acara itu. Nah, setelah itu lama baru akhirnya aku main lagi waktu kemarin 2019 di Oke. gitu. Oh, begitu. Keren banget sih, keren banget itu. Semua orang kayaknya sampai, wah keren banget dia akhirnya bisa jadi additional player, bisa jadi satu panggung gitu kan sama Slang. Terus habis gitu aku juga mau tahu nih, kan kita kan baru aja kemarin 17 Agustusan gitu kan, merayakan hari kemerdekaan ya Republik Indonesia gitu. Buat Ista sebenarnya jadi seorang musisi, buat memaknai hari kemerdekaan Indonesia itu seperti Kalau apa gitu? dari sisi musisi ya, tetap tetap menyebarkan pesan-pesan yang positif lah buat teman-teman yang mendengarkan, karena musik itu juga menurutku merupakan satu medium untuk apa ya, untuk menyampaikan pesan. Nah, karena itulah kita sebagai musisi, kita sebagai, sebenarnya nggak cuma musisi sih, sebenarnya seniman, semua seniman ya, kita menuangkan karya kita, alangkah baiknya untuk menyebarkan pesan-pesan yang positif. Sebenarnya aku pengen ketawa ya, Miki. Betul. Tak terlihat Kenapa? dulu sih. Miki ya? Karena iya nih, kurang tidur bos. Mas Piki ini ganggu loh, ini salah fokus jadinya ya. Tak, kira-kira apa sih yang mau disampaikan buat Mitra Kencana nih?
buat teman-teman semuanya ya, jangan pernah berhenti berkarya, Mm-mm. apapun itu sih. Soalnya gini, aku beberapa waktu yang lalu juga sempet ngobrol-ngobrol juga sama temenku. Jadi karena Mhm. pandemi ini, akhirnya tuh banyak yang mandek lah, banyak yang berhenti. Akhirnya, Betul, betul. tapi intinya kita nggak boleh berhenti. Misalnya yang ini satu pintu nih tertutup nih, kita harus cari pintu yang lain. Who knows? Ya, Jadi benar. jangan pernah berhenti. Berbagai cara lah ya. Tuh. Oke, oke. Nah, Ista, kita mau bacain Q&A dari Mitra Kencana yang udah masuk nih. Nanti bisa Oke. dijawab ya. Eh, jadi ada beberapa Mitra Kencana yang udah gabungan. Ini ada Fitria Susan. Dia nanya nih, gimana sih caranya Kak Ista dapetin inspirasi dalam bermusik? Hmm. Kalau inspirasi macam-macam Gimana sih cara? kalau inspirasi, karena biasanya Banyak itu ya? kayak pagi aku ketemu ketemu siapa, habis apa, Hmm? habis naik angkot misalnya, terus habis itu aku ke pasar gitu, itu Mhm. bisa jadi inspirasi. Karena Inspirasi. inspirasi itu datangnya bisa dari macam-macam sih, kritis-kritisnya kita aja sebenarnya untuk yang Benar-benar, sesuatu. benar-benar. Semuanya bisa jadi Mm-mm. sumber. Gitu. Oke. Ini ada juga dari Ardan Setia, Ardan Setia. Dia mau nanya kalau misalnya momen bermusik apa sih yang paling berkesan selama manggung? Kalau selama manggung paling berkesan, ya ada dua sih sebenarnya. Yang satu ya sama Slang kemarin di GBK, aku nggak pernah melihat orang sebanyak itu dari Oke. atas panggung, kayak wah gitu Benar-benar. langsung. Itu Oh yes, iya, pastinya kayak langsung naik, pastinya. semua naik 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 gitu. Eh Tapi grogi 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 nggak itu? banget, sangat grogi. Pol Banget ya? pol. Ah, gila, gila, gila. Sama yang Terus, dua terus. itu waktu yang kedua itu waktu tahun 2016. 2016 Mhm. pas rilis album Talking Days di Folk Music Festival di FMF. Wah, Rilis Mhm. Album pertama ya, iya. Yang Talking Days itu ya ya? itu sangat, soalnya Wah, rilisnya waktu itu cuma 50 pieces dan itu kayak buatan tangan gitu. Jadi mang dan habis 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 tuh. waktu itu. Wah, keren, 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 keren. Berarti emang karyanya mau selalu dinanti-nantikan nih sama warga Malang juga nih khususnya ya Pada berarti. saat itu kan Terus ada ya. lagi nih pertanyaan nih, Tak. Dari @nalfa Adila. Gimana sih caranya Kak Ista berbagi waktu? Berbagi waktu yang gimana nih? Membagi Gimana waktu, caranya Kak Ista berbagi waktu? Iya, bagi waktu ngajar dan seterusnya ya. membagi waktu. Maksud, Iya. kalau sekarang sampai sekarang masih mengusahakan, tapi sejauh ini Mhm. memang harus ada yang diprioritasin. Jadi kalau memang sekarang aku memprioritaskan ngajarku, tapi kemudian kalau Nah, membuat waktu, soalnya kalau misalnya tanyain punya waktu nggak, eh, ya bisa jadi enggak, bisa jadi punya, ya enggak. akhirnya kita harus kayak membuat waktu gitu, karena Benar. ya tergantung sebenarnya kita mau ngapain aja sih gitu. Yang pertama misalnya habis ngajar nih sampai sore gitu, terus ntar malam Mhm. konsen bermusik, atau kalau misalnya kemarin waktu masih banyak acara offline, Mhm. apa namanya, kalau banyak acara offline Sabtu Minggu, makanya Sabtu ini udah Minggu. Akhirnya cuma bener-bener Sabtu. di iniin. Oke, oke. Nah, Tak, seperti biasanya kita ada Wah, games terakhir kita buat Is. Tidak, kamu harus jawab cepat siap ya, ya. Jadi ini bakal jawab kenapa? cepat ya. Jadi Aduh jawab benci aku. cepat. Intinya satu. Ini satu cuma jujur aja Baik, sebenarnya ya. Gampang ini akan gampang. dicoba. Dijawab setulus hati aja. Sudah Siap. siap? Oke.
Telat datang ke kantor atau telat datang manggung? Aku tidak pernah, aku nggak mau telat dua-duanya. Aduh, Harus pilih salah satu. aku nggak telatan. Oh, Tuhan, Tuhan. Oh, nggak telatan. Salah satu aja. Telat datang manggung Gitu, telat atau manggung telat deh. datang ke kantor? Aku nggak bisa telat. Oke. Ya Mitra Kencana ya, telat datang Nggak bisa. manggung ya. Jadi jangan kaget kalau telat. Anulir. Oke, telat datang manggung. Lanjut, pilih kaset atau streaming? Kaset. Kehilangan isi dompet atau isi laptop? Isi dompet. Isi dompet. Tolong isi laptop jangan. Banyak kerjaan masalahnya di situ ya. Lanjut, pilih nyanyi atau desain? Nyanyi. Nyanyi Mitra Kencana nih pilihnya. Rambut berantakan atau makeup asal? Rambut berantakan. Iya betul. Gimana? Rambut berantakan? Aku nggak apa-apa rambut berantakan. Ya, rambut berantakan nggak masalah. Tapi pernah nggak rambut berantakan pas sering? Tapi nggak apa-apa. Udah biasa lah ya itu. Lanjut, nggak pakai lipstick atau nggak pakai alis? Nggak pakai lipstick. Oke, nggak pakai lipstick. Cowok yang bau ketek atau bau kaki? Kenapa sih itu? Bau kaki kali. Serius. Terus habis gitu bau Yeah. kaki ya? Oke. Ntar dibeliin kaos kaki aja kalau bau kaki. Manggung penontonnya rame atau ngajar di kelas? Manggung penontonnya rame. Mohon maaf. Iya. Mohon maaf murid-muridnya ya, mahasiswa-mahasiswi. Yang terakhir ya, sepatu jenis sneakers atau sepatu jenis pantofel? Sneakers. Oke, sneakers ya. Karena emang lebih santai aja kalau sneakers. Ngajar pakai sneakers atau pantofel? Ngajar pakai sneakers. Tapi kadang-kadang boot. Oke. Ya. Pakai boot? Tergantung yang punya itu soalnya. Iya sih ya. Gimana dong? Oke. Asik banget sih ngobrolin sama Kak Ista. Thank you banget ya. Thank you banget buat Mitra Kencana yang udah gabungan. Kapan-kapan kita tungguin ya ini kasetnya buat sudut kamar lagi. Ntar digambar-gambarin ya. Buat Mitra Kencana nanti kalau misalnya mau diupdate infonya atau bisa langsung datang ke sini aja. Iya nih, mau banget. Ditungguin sama Kencana. Seriusan ya? Kita tunggu nih di Radio Kencana sama teman-teman semuanya, sama K-Team, kita bakal nungguin. Oke banget, thank you banget ya Ista. Waktunya, informasinya semua. Semoga Mitra Kencana yang udah nonton terpuaskan ya. Ini Vicky dari tadi nggak berhenti nanya loh ya. Iya, kenapa sih Mas Vicky bisa WhatsApp ya? Ntar aja. Thank you banget buat Mitra Kencana yang udah gabungan. Tenang aja, nanti kita bakalan ada di Live 919 lagi bareng tamu-tamu yang asik kayak Kak Ista nih kali ini ya. Thank you banget ya Kak Ista ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Thank you, bye. Bye. Oke, buat Mitra Kencana, jangan lupa karena kita di setiap hari Rabu di jam 7 malam kita bakalan ada live 919. Mitra Kencana bisa langsung nonton karena kita selalu punya tamu-tamu yang asik banget buat dibahas. Asik banget buat ditontonin, nemenin Mitra Kencana. Langsung aja kalau belum follow Instagramnya Radio Kencana, follow sekarang di @radiokencana. Jangan lupa yang Mitra Kencana ya. Yaudah deh Mitra Kencana, Andra pamit dulu ya dari Live 919. Jadi buat Mitra Kencana, thank you banget yang udah gabungan malam hari ini. Get spirit and be positive. Bye-bye Mitra Kencana.